Di antara keutamaan sedekah yang pertama, Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Permisalan orang-orang yang bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu seperti orang yang menanam satu biji, di mana satu biji ini menunjukkan 7 tangkai, di mana setiap 7 tangkai ini memberikan biji, itu memberikan 100 biji, dan Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maka kita lihat, kalau kita kembali kepada matematika Allah dan matematika manusia, maka cukup berbeda. Matematika manusia 1 dikurang 1 sama dengan 0. Akan tetapi ketika kita kembali ke matematika Allah Subhanahu wa taala, 1 dikurang 1 sama dengan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Kemudian yang kedua, pahala orang-orang yang bersedekah. Nabi alaihissalam menyebutkan dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa wa in kana min ahli sadaqati du'a min babi sadaqah. Adapun orang-orang yang senantiasa bersedekah, maka dia akan dipanggil di dalam surga di pintu sedekah. Jadi di antara jalan untuk mendapatkan pintu surga adalah dengan bersedekah. Bahkan di dalam mendapatkan pintu surga ini, dia juga akan diberikan di dalamnya itu kamar-kamar yang tembus pandang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna fil jannati ghurafan tara zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Bahwa di dalam surga ada kamar-kamar yang dari dalamnya kita bisa melihat keluar, dari luar kita bisa melihat ke dalam. Artinya kamar-kamar ini tembus pandang. Faqama Arabiyun, maka berdiri Arab Badui, berdiri seorang sahabat dari orang Arab. Faqala, dia berkata, "Liman hiya ya Rasulullah?" Kepada siapakah kamar-kamar ini akan diberikan ya Rasulullah? Qala, maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata, ya, liman atabal kalama, siapa yang bisa menjaga lisannya, siapa yang bisa menjaga kata-katanya, dia bisa menjaga lisannya, memfilter. Kalau ada kata baik dia ucapkan, kalau ada kata yang akan mengandung mudarat maka dia berhenti. Kemudian dia mengatakan, wa at'ama ta'am, dan orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, memberi makan orang-orang yang sedang dalam keadaan berpuasa. Kemudian wa adama siyam, dan orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk berpuasa. Wa sallallahu bil laili, dan orang yang senantiasa salat malam. Wan nasu niyam, di saat manusia dalam keadaan tidur. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi dia akan dipanggil di pintu sedekah, dan ketika dia masuk ke dalam pintu sedekah tersebut, dia akan diberikan kamar-kamar yang tembus pandang. Ketika kita dari dalam melihat keluar, tembus pandang. Ketika di luar, maka dia melihat ke dalam, tembus ke dalam. Ini hanya diberikan bagi orang-orang yang kita sebutkan tadi, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya, memberi makan orang yang membutuhkan, kemudian senantiasa berpuasa dan melaksanakan salat malam. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, udkhul jannata bisalam, akan dipanggil, masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan selamat dan tenang. Kemudian antara keutamaan orang-orang yang bersedekah, kelak nanti di pada mahsyar, di mana matahari dekatkan, semua orang berkeringat, semua orang dalam keadaan tidak berbusana, tidak beralas kaki, semua orang membutuhkan penolong. Maka saat itu ada orang yang ibaratnya berada di bawah payun. Siapakah orang-orang ini yang dinaungi pada hari tersebut? Mereka adalah orang-orang ahli sedekah, orang-orang yang senantiasa bersedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Bahwa kelak nanti pada hari kiamat semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya sampai diputuskan perkara di antara manusia.
Artinya tatkala kita di padang mahsyar, semua orang nanti itu akan mendapat naungan, dan di antara naungan agar kita mendapat payung di padang mahsyar nanti, tempat yang luasnya hanya Allah yang tahu, dengan memperbanyak sedekah, karena dia akan menjadi payung bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah. Dan sedekah ini juga akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara." Akhraj Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahwa sesungguhnya sedekah ini itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi sedekah yang kita lakukan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air memadamkan api. Dan orang yang senantiasa bersedekah tidak akan pernah berkurang hartanya. Ma naqasat shadaqatun min malin, tidak pernah berkurang harta orang